Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Hai kader Demokrat, karma itu nyata loh. Lukisan SBY jadi olok-olokan. Ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Pesan saya ke Agus Harimurti Yudhoyono atau Ibas serta para kader Demokrat, jangan diberitahu SBY. Hasil lukisan yang sebelumnya viral malah lama-kelamaan menjadi malapetaka. Bikin cicak di kamarku ikut tertawa sampai tepuk tangan. Lupa, jatuh jadinya. Saat ini, banyak sekali warganet yang menciplak lukisan SBY dengan berbagai macam genre. Jadi, sebaiknya jangan diberitahu SBY. Kasian, ingat umur. Mikir partainya saja sudah mumet. Apalagi kalau sampai tahu lukisannya berubah wujud jadi rempeyek di dunia maya. Entah melihat fenomena di era sekarang ini saya harus sedih atau jingkrak-jingkrak melihat perpaduan antara sisi kreatif, sarkas, satir, sindir juga lucu, menyatu menjadi satu yang dihadirkan oleh warganet plus 62 yang tercinta. Jadi, saya tidak kaget jika se-Asia Tenggara, netizen kita dipandang paling hebat tabiatnya. Hasil survei dari lembaga tim Microsoft, netizen negara tetangga pun konon terkencing-kencing dibuatnya. Sebelumnya, seperti yang dilansir oleh media, Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sittindaun memamerkan hasil lukisan SBY. Dijelaskan lukisan karya SBY tersebut berjudul Debur Ombak di Pantai Pacitan. Dalam unggahan yang dibagikan melalui akun Twitter @johnson_gsby, terlihat SBY memakai kaos hitam dan celana panjang berwarna abu-abu. SBY tampak berdiri di antara karya lukisannya. Tampilan SBY terlihat seperti seorang seniman. Bahkan, Johnson ini terlihat bangga dan bahagia sekali, yang diungkapkan melalui akun Twitternya. Terbersih dalam hati kecilnya yang dalam, bahwa lukisan SBY ini bisa dijadikan alat, setidaknya untuk mengobati rasa penat para kader Demokrat dan dapat dijadikan obat penenang. Johnson Sittindaun mengatakan, lukisan tersebut merupakan hasil karya terbaru dari SBY. Fras dari studio beliau, lukisan terbaru Pak SBY pagi ini. Saya tanya, udah OSI apa judulnya? Debur Ombak di Pantai Pacitan, akrilik 60x90 cm. Sebenarnya ini masih trial memakai kanvas dan kuas jenis baru, jelasnya bangga. Lebih lanjut, Johnson bercerita bahwa sejumlah lukisan karya SBY terinspirasi dari kondisi alam Pacitan. Hal tersebut lantaran SBY diketahui lahir di Pacitan, Jawa Timur. Johnson menjelaskan di Pacitan terdapat banyak pantai dan gunung-gunung. Selain lukisan yang menampilkan debur ombak di Pantai Pacitan, Johnson konon mengaku sudah melihat hasil karya SBY lainnya. Johnson bercerita bahwa SBY sudah melahirkan 2 lukisan lainnya tentang Gunung Merapi di Yogyakarta. Saya sudah lihat beberapa lukisan dari Pak SBY yang lahir selama pandemi ini. Memang banyak diilhami Pacitan, tempat kelahiran yang memang indah sekali. Banyak pantai dan gunung-gunung. Termasuk Pak SBY sudah melahirkan 2 lukisan tentang Merapi yang dulu dekat dengan kesehariannya sebagai danrem Jogja. Ungkapnya, sekali lagi terlihat bangga. Kali ini sambil menepuk dada hingga terbatuk-batuk sendiri. Tapi apa hendak dikata, netizen itu maha benar. Lukisan SBY yang sebelumnya menuai pujian dan membuat kader Demokrat tampak bangga dan senang sampai salto kayang, kini harus menerima kenyataan pahit sampai kaget terjerembab ke tanah basah yang lembab dan kecebur empang. Pasalnya, lukisan SBY sekarang sedang marak menjadi olok-olok dan candaan netizen yang budiman, dengan kata kalimat yang pedas, serta corak dan genre lukisan yang bermacam-macam dan sudah diubah. Contoh celoteh warganet sebagai berikut. Seperti yang diunggah oleh salah satu warganet @bahrom_ahmadi. Langit dan warna ombak diubah menjadi warna merah. Ada yang berkomentar itu merupakan laut neraka. Itu laut di neraka ya, kata @alan gumelar j1. The Real Red Sea, ujar @him1108. Selain itu, ada pula yang mengedit semua lukisannya dengan karya lukisan salah satu tokoh kartun SpongeBob, Squidward, diunggah di akun @pauljokes_id. Beberapa politikus juga dimasukkan dalam lukisan itu. Salah satunya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani dengan tulisan kepak sayap kebinekaan yang diunggah oleh akun @natamuhammad. Bahkan, ada yang menambahkan kapal Going Merry dalam serial anime One Piece. SBY pun juga diedit memakai topi khas tokoh utama serial itu, Luffy. Beberapa warganet menanggapi meme lukisan SBY dengan tanggapan beragam. Semoga Pak SBY suka diajak bercanda, ujar @bahtiarkil. Nah, itu beberapa contoh yang dapat saya bagikan.
Begini ya, buat Partai Demokrat dan para simpatisannya, beruntung SBY mendapat kesempatan menjadi presiden di tahun 2004 hingga 2014, di saat era sosial media dan smartphone belum semarak sekarang. Saya tidak dapat bayangkan jika presidennya sekarang seorang SBY, sudah pasti setiap hari akan curhat ke masyarakat. Menjadi presiden di era saat ini harus tebal kupingnya dan tak gampang baper. Jadi, buat kader Demokrat jangan main-main dengan netizen yang cinta tanah air. Jangan sedikit-sedikit bilang bas rupiah. Kalian teriak dengan lantang perang lawan bas rupiah dan tak butuh waktu lama. Beberapa akun sosmed para pegiat media sosial hilang. Sungguh tidak pintar. Jadinya, maling teriak maling. Masyarakat bakal menandai setiap ancaman dan perbuatan yang keluar dari mulut kalian. Kader Demokrat, bas rupiah dan simpatisannya. Silahkan menikmati lukisan SBY versi buzzer NKRI, karena itu nyata loh. Jadi, ketika semakin kencang punya mimpi berangus buzzer NKRI, maka tiang pancang mereka tancapkan dalam-dalam di bumi pertiwi, dan bakal membalikan keadaan. Demikian, salam Anto Cahaya. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Setelah Beppo main film Hollywood, kini menantu Adisa Pohan main film Bollywood. Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Adisa Pohan, istri dari Ketua Umum Partai Demokrat, mengunggah video saat bernyanyi dalam sebuah film India. Terlihat Adisa bernyanyi sambil berjoget. Ternyata ini sebuah aplikasi yang lagi hits di media. Dalam captionnya, Adisa menuliskan penambah imun, berkhayal siang hari jadi pemain film Bollywood. Kocak banget ini aplikasi. Netizen pun ikut berkomentar, kaget aku kirain beneran pernah main film India. Memang, tren di media sosial berubah dengan cepat. Ada saja hal-hal baru yang diikuti oleh para warganet. Misalnya seperti tren menggunakan aplikasi Reface. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk bertukar wajah dengan artis-artis terkenal. Cara kerjanya adalah menggabungkan foto pengguna dengan potongan scene-scene dalam film maupun musik video. Adisa Pohan pun juga ikut meramaikan tren ini dengan mengunggah editan videonya dengan scene dalam film Bollywood. Dengan membubuhkan emoji tertawa, Adisa Pohan menuliskan captionnya, "Siapa sangka, banyak warganet yang sempat tertipu karena mengira Adisa Pohan pernah main film Bollywood." Jadi lucu sih, kalau sebelumnya yang berkoar SBY muncul di film The Tomorrow War selama 2 detik, adegan SBY bersalaman itu lalu diperbanyak kalau sambil disertai backsound dari salah satu lagu yang diambil dari album SBY yang terkenal itu. Maksudnya terkenal di kalangan Partai Demokrat dan keluarga JK saja. Sesekali bolehlah kita ikut tepuk tangan buat kader Partai Demokrat yang rasanya sudah sampai ke langit ketujuh. Meski di kehidupan nyata tak banyak yang diperbuat SBY setelah tak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi kelakuan menantunya itu loh yang jadi sorotan. Jadi istri Ketum Demokrat AHY sempat-sempatnya ngeposting video joget ala-ala film India. Bicara soal bangga, mungkin kadar kebanggaan kader Demokrat akan lebih banyak ketika misalnya ada adegan pertempuran dengan alien di bangunan mirip Hambalang. Lalu SBY misalnya meminta AHY untuk memimpin peperangan dengan menjadikan tokoh yang diperankan oleh Chris Pratt sebagai anak buahnya. Pasti seru itu, karena alien yang digambarkan dalam film ini memang luar biasa jelek, mengerikan, dan punya naluri membunuh yang luar biasa kejamnya. Jadi, bagaimana menurut jurnalister soal tampilannya Beppo dan Adisa Pohan dalam film Hollywood dan parodi film India? Melihat pribadi Adisa Pohan, saya berkesimpulan wajar jika AHY tidak menjadi sosok pemimpin yang hebat. Wajar jika AHY kalah di Pilkada DKI Jakarta, tidak bisa maju di Pilpres 2019, tidak dilirik menjadi partai, serta gagal mempertahankan jabatan Ketua Umum Demokrat sampai kemudian muncul KLB. Adisa Pohan tidak seperti Ibu Iriana, juga tidak seperti Selfie. Adisa Pohan tipe istri yang manja, baperan, dan suka ikut campur urusan suami. Lahir dari keluarga kaya memang kerap menjadikan seseorang manja. Adisa Pohan juga sempat merambah dunia model, bintang iklan, dan presenter. Kehidupannya benar-benar glamor. Hal ini yang membuat dia merasa seolah-olah semua keinginannya harus tercapai. Sepertinya tidak sedikit keputusan yang diambil oleh AHY adalah atas dasar saran dan masukan Adisa Pohan.
Terlihat sekali AHY tipe laki-laki yang tidak punya prinsip dan pendirian yang kuat, sampai-sampai harus melibatkan istri dalam karir politiknya. Ketika suaminya semakin dibully oleh publik, Ade Sapohan keluar untuk melakukan pembelaan, seolah dirinya hebat dan bisa membela martabat suaminya. Namun, pembelaan Ade Sapohan justru semakin menunjukkan bahwa AHY adalah laki-laki manja, sehingga harus dibela oleh istrinya sendiri. Ketika KLB Demokrat memutuskan Muldoko sebagai ketua umum, Ade Sapohan ikut keluar membela diri. Bukannya memperbaiki situasi, Ade Sapohan justru semakin membuat gaduh dan mempermalukan suaminya. Bagaimana menurut Anda?